Selamat datang di Anomali Story. Pada kesempatan kali ini, saya dan Mas Bro, sorry teman-teman, Mas ini tidak mau identitasnya tidak mau diketahui gitu Mas. Iya. Di sini saya Alek dan teman saya Mas Bro di sini sedikit ingin berbagi pengalaman tentang anomali story yang sempat terjadi pada kehidupannya Mas Bro ini. Untuk teman-teman yang masih belum paham apa itu anomali story, jadi teman-teman, anomali story itu adalah suatu kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang tidak masuk di akal dan tidak bisa dinalar. Itu Mas. Ya, kurang lebih. Itu ya. Kalau Mas Bro, pandangan tentang anomali story sendiri itu bagaimana Mas? Kalau menurut Mas? Anomali. Iya. Benar tadi yang Mas Alek sampaikan. Anomali mungkin istilahnya kejadian yang di luar nalar pikiran manusia, dan itu ya mungkin agak sedikit aneh. Ya, saya sepakat yang barusan kata Mas Bro jelaskan. Oh iya Mas, mungkin Mas sampean boleh ceritakan lah Mas, itu Mas pengalamannya kepada teman-teman di rumah, bagaimana kejadian rincinya atau detailnya anomali story yang Mas pernah dapati. Ya, boleh. Jadi gimana tuh Mas waktu itu Mas? Awalnya, tapi sebelumnya ini di luar konteks ngomong masalah keyakinan Agama ya. Jadi biar nggak ada nanti salah kaprah, salah tanggap ya. tentang obrolan kita hari ini. Ya soalnya Mas, kebanyakan orang di luar sana ya ada yang percaya dan ada yang tidak kan soalnya Mas. Iya. Jadi gini Mas, sebenarnya ini di luar rencana. Pas dulu kurang lebih sekitar tahun 2014 kalau nggak salah ya. Pas itu lagi kebetulan lagi ada pendidikan kuliah kampus. Oh, itu pas kuliah kan? Ya, pas awal-awal kuliah. Semester 1? Ya, semester 1 mau jalan 2 lah. Jadi pas itu saya sama beberapa teman-teman kampus yang emang kebetulan istilahnya kenal pas di waktu saya di perkuliahan. Yeah. Dan itu enjoy, lagi kumpul biasa, lagi santai. Dan waktu itu bertepatan pada malam Jumat Legi. Ya, kalau di Penanggalan Jawa. Udah cerita ngopi tuh di salah satu kafe tuh, gak jauh dari kampus. Saya nggak bisa sebut kampusnya, takutnya nanti betul. ada obrolan gak enak. Iya betul. Udah ngopi, kita ada 5 orang, satu meja, cowok semua. Dan kebetulan saya ada temen yang dia emang dari kecil itu ya sebelahan dekat rumah saya, tetangga saya. Terus ya emang dia paham kalau dulu saya sempat istilahnya ikut kayak semacam bela diri
kebatinan. Pas itu memang lagi di jenjang tinggi lah, jenjang senior lah istilahnya kalau yang dibandingkan dengan tingkatannya itu lah ya. ya biasanya kan di mana-mana kayak gitu. Lagi dibekali sesuatu yang itu emang waktunya. Dan itu ya tetap istilahnya dalam konteks proteksi diri. Ya. Proteksi diri. Ya, berjaga-jaga. Dulu saya sempat beberapa kali ya sehubungan saya udah bukan mahir ya istilahnya ya. Ya kebetulan ilmu yang saya peroleh dulu kebetulan ya entah ya mungkin memang benar, mungkin juga tergantung perspektif masing-masing. Dulu saya ada istilahnya itu bisa istilahnya itu penyembuhan dalam segi apa? Dalam hal apa istilahnya dalam hal bukan mistis ya, mungkin semacam apa ya, alternatif kayak energi itu kayak pengobatan alternatif. Yang kalau di Cina istilahnya itu ada nih energi apalah itulah. Jadi kalau di Jawa sendiri itu ada yang menyebut istilahnya itu mistis, ada juga yang istilahnya itu apa ya, entah lah, ada hal-hal gaib lah yang berperan di belakang gitu. Jadi dulu seperti ini, ada teman saya kebetulan juga dia mungkin istilahnya fanatik dalam hal seperti itu, spiritual fanatik. Udah kita ada obrolan santai, pas itu mau menjelang malam jam-jam kurang lebih pukul 11 malam lah, tiba-tiba sunyi tuh obrolan ya biasa lah jagungan dari jam 6 malam sampai jam 11 ya mungkin udah habis obrolan udah habis. Jadi yang awalnya itu santai mengalir lah, tahu-tahu teman saya sekarang malam Jumat manis, gimana kalau kita ya istilahnya kayak semacam uji nyali tuh, uji nyali. Gimana ada kita mumpung malam Jumat nih, mumpung ada si ini yang bisa gitu. Temennya sama ya maksudnya dia nunjuk ke saya. Gitu. Ada yang bisa ya? Jadi saya kaget, teman-teman yang lain pada nggak tahu, cuman dia aja yang tahu satu orang itu. Di akhirnya teman-teman penasaran, loh iya tak? Bisa tak? Iya ini bisa ini. Dulu sempet kok dimintain tolong sama orang-orang pas dulu masih di belum kuliah. Minta ini, udah nih. Ya syukur-syukur ada aja yang emang itu yang sakit terus sembuh, terus yang katanya di mana itu angker terus udah istilahnya nggak terlalu menyeramkan, bisa kok ini kok. Akhirnya ya udahlah, ya mumpung juga lagi free. Lagi free, terus ya kebetulan malam Jumat Kliwon juga malam Jumat manis. Ya udahlah, coba dulu. Udah gimana nanti? Coba ini, ada satu teman bilang, coba aja, kita nyoba mediasi datangkan. Gimana? Itu apa mas? Maksudnya tuh ritual apa gimana? Ritual? Ya semacam ritual. Jadi kalau istilahnya itu di Jawa itu di Indonesia ya lumrah lah, semua orang tahu istilahnya jelangkung. Main jelangkung. Udah teman-teman pada itu ngerespon, ya ayo gimana ya setahu saya juga sebelumnya belum pernah main jelangkung. Coba yang jelangkung itu soalnya kan katanya mitosnya itu manggil ruh, manggil energi lah dari luar. Terus kita diundang, terus ketika dia itu datang, nah
kita ngasih sesuatu ke dia kayak sajian apa, kita juga ada permintaan yang kiranya itu bisa dia lakukan, si jelangkung lakukan, kurang lebih kayak gitu. Gini, mungkin teman-teman yang kurang paham tentang jailangkung. Jadi jailangkung itu teman-teman adalah sebuah permainan supranatural ya Mas ya. Ritual supranatural. Tradisional di Indonesia. Kalau di luar negeri itu orang-orang manggilnya Charlie Challenge kalau nggak salah. Boneka. Pakai medianya pakai boneka. Tapi kan kalau yang Indonesia ini kan pakai batok kelapa yang mirip gayung kalau orang bilang tuh kayak gayung ya Mas ya. Ya. Terus itu sebagai kepalanya ya. Terus ke bawahnya pakai apa tuh? Kayu. Ya, kayu-kayu biasa. Kayu-kayu biasa. Yuk kurang lebih kayak seperti orang-orangan sawah. Orang-orang sawah. Ya. Di bagian baju ya? Yuk enggak lah. Oh cuma batok kelapa. Batok, terus ada pegangan, ada tangan. Di bagian pucuk bawah biasanya dikasih media buat tulis kan, tadi bolpen, pensil, spidol, diikat. Biasanya dia akan ikut energi. Itu kalau boleh tahu kayak kan itu butuh kayak sesajen. Nah itu apa aja tuh Mas yang harus disiapkan? Kalau untuk sajian, kalau sebenarnya saya nggak terlalu paham masalah itu. Tapi kalau dengar-dengar, saya dengar sama saya pelajarin, itu ada yang istilahnya pakai media kemenyan, kayak semacam kembang-kembang gitu, kembang-kembang kuburan. Terus ada arang, ada dupa juga biasanya, ada makanan-makanan, kue-kue jadul itu, desa-desa itu. Nah jadi saya juga coba pada waktu itu. Tapi belum tahu kayak anggapannya SOP untuk melakukan ini apa aja tuh masih belum terlalu paham. Ya masih menerka-nerka. Tapi sampai sekarang metode pakai batok kelapa, terus juga arang, wangi-wangian, itu sampai detik ini masih dipakai. Kalau untuk orang-orang yang istilahnya itu Jawen lah istilahnya, masih dipakai. Jailangkung ini kan apa ya? Filmnya aja bentar lagi ada Jailangkung 3. Oh iya, kayaknya ada. Sampai jangka di layar lebar Mas. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pas itu jam 11 malam, saya bagi tuh tugas. Oh ini pas mau ngelaksanain? Iya, pas waktu itu juga sunyi, ada obrolan. Juga lama sekali, 10 menit, 5 menit. Udah langsung saya bagi tugas. Saya siapkan masalah mediatornya, terus masalah apa ya? Ya kayak semacam istilah ritual buat manggil-manggilnya gitu. Terus ada lagi kan 5 orang itu teman saya. Oh 5 orang? Iya 6 sama saya. Oh 6 sama saya. Yang 2 itu saya tugaskan ke luar buat cari arang, terus dupa, terus bahan-bahannya lah ya, sama kembang-kembang juga. Nah yang 2 orang lagi ini saya tugaskan buat cari perlengkapan dari batok itu, terus kayu buat penyangganya itu. Itu sama yang menyiapkan? Iya, teman saya yang 2 lagi. Nah yang 1 ikut sama saya, ikut di adalah ke salah satu tempat nggak jauh dari itu. Ngapain tuh? Yang nyiapkan itu tempat buat nanti ritual, mainnya nanti itu. Udah saya bikin istilahnya itu apa ya, pagar lah kalau di istilah kebatinan itu, pagar spiritual. Pagar. Yo adalah istilahnya itu tameng, istilahnya itu perisai. Itu secara goib. Batin. Ya, secara batin. Saya bikin melingkar itu, yang sekiranya cukup buat kita orang 6 melingkar. Di tengah nanti kita siapkan sajian-sajiannya, kita di tengah. Udah setengah jam setelah itu datang si 2 orang yang suruh cari itu, saya tuh. Terus datang juga yang lain buat bawa batok kelapa, bawa kayu, bawa bolpen sama pensil juga, sama kertas. Kertas itu saya bawa 1 rem.
Jadi nanti istilahnya itu biar ketika itu ada gerakan, nah nanti media interaksinya itu pakai kertas. Jadi di pucuknya itu saya kasih pensil, saya tali. Udah lengkap itu. Saya udah setting tempat, sajian udah ready semua. Udah ada yang bakar dupa, arang, terus garam juga, kembang-kembang melati, kembang kuburan. Saya tabur di luar lingkaran kita itu, ya fungsinya ya biar dia ikat yang pagar itu. Kalau di orang-orang Jawa ceritanya emang banyak pakai istilahnya media kembang-kembang itu, jadi buat menangkal lah istilahnya, menangkal sesuatu yang masuk. Udah siap semua, kita udah duduk semua, bonekanya juga sudah selesai, ada di tengah sama kertasnya juga itu. Oh jadi dia boneka bawahnya tuh di atas kertas buat media interaksinya. Oh iya. Ya Itu apa pelaksananya berjalan lancar apa kayak ada sedikit nah ini gangguan bagaimana? saya mau mulai cerita masuk ke iya situnya. Jadi pas itu jam 12, sekitar jam 12-an lah, udah siap semua itu. Udah, saya udah ancang-ancang, teman-teman juga udah melingkar, udah siap semua. Saya instruksi ke teman-teman yang lain, ini nanti ketika saya ada obrolan, yuk siap, berarti itu ke 5 orang itu saya tugaskan buat ayo sama-sama kita pegang si jelangkungnya itu. Kita pegang bareng 5 orang dengan sekuat energi kita genggam. Nah kiranya itu nanti ada pergerakan, nah udah itu jangan ditolak, diikuti ya diikuti aja, mengalir gitu. Jadi nanti pas itu saya udah ada kode, nah baru nanti saya ikut pegang. Jadi kayak itu nanti udah ada gerakan yang emang itu energinya kuat, ya udah kita lemasi pelan-pelan. Jadi biar itu enggak biar jelas nanti arahnya kemana. Kan medianya komunikasi di bawah di atas. Ya udah jalan 5 menit 10 menit, ya saya coba panggil mediasi istilahnya, terus gak lama setelah itu tahu-tahu satu teman saya yang itu taman rumah tangga kecil sampai yang sekarang ini itu berbisik dan ini semua dengar ada udah mulai ada gerakan dari boneka ya, sepertinya ada energi, tapi mungkin ini masih awal-awal, masih belum terlalu kuat pergerakannya. Di 5 menit kemudian 10 menit kok ternyata teman-teman juga merasakan hal yang sama. Oh iya ada gerakan, tapi dengan suara yang pelan, tapi semua dengar kalau ada gerakan. Ya udah, saya juga ikut pegang, saya ikut bantu itu. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ke temen sebelah kanan sama sebelah kiri itu tahu-tahu gemetar, tangannya tuh gemetar. Entah itu saking megang jelangkungnya itu megang energi yang kencang atau ada gerakan-gerakan yang itu memang kuat. Nah, 2 teman saya sebelah ini tahu-tahu kayak seperti kejang-kejang itu. Ya udah, kalau udah gitu saya tugaskan buat ayo coba dibawahkan sedikit, soalnya kan agak jauh gitu pensil sama kertas ya. Jadi udah agak ke bawah, semakin kuat. Nah, akhirnya 2 teman saya yang itu nggak merasakan apa-apa, nah itu saya suruh lepas. Jadi biar teman saya kanan kiri dan saya yang pegang. Ini kan yang ngerjain 6 orang ya? Ya 6 orang. Yang kerasan cuma 2 orang. 2 orang, kanan 1, kiri 1. Dan yang sama. 2 lagi dia tidak merasakan. Dia cuma tapi tetap ini pegangan kanan yang melingkar itu. Jadi yang 2/3 sama saya itu saya arahkan pelan-pelan ke bawah. Udah, ternyata kok tahu-tahu semakin getar ini semakin nggak terkontrol, semakin pincang juga kita pegang itu.
akhirnya itu ada gerakan yang cukup kuat lah buat itu, gerakan yang apa istilahnya dia kayak seperti udah mau lepas itu, liar, gerakan liar gitu. Saya tetap arahkan ke kertas, teman-teman juga udah ngarahkan ke kertas di bawah, dan tahu-tahu muncul garis satu. Awalnya nggak itu nggak jelas. ya kayak coretan nggak jelas itu awalnya itu. Tapi terus sambil kita fokuskan ke tengah, kita ya tetap istilahnya tetap dengan konsentrasi ke si itu jelangkung itu. Jadi ternyata kok ada pola, dan polanya itu bentuk sebuah kayak huruf gitu. Terus saking dia terus ya, ada coretan. Ternyata di awal kata di depan, huruf awal di depan itu kok kayak mendekati ke D, terus ada A, terus ada S juga, ada E. Jadi kalau di saya bisa ambil polanya itu kok tulisannya di kertas pertama itu ada darah, tulisan iya. Darah gitu. Ada tulisan darah, terus kok udah kayaknya sudah mau penuh. Jadi teman saya yang dua itu mengambil kertas yang udah penuh di kertas yang baru lagi itu. Jadi itu selama 10 menit lebih, 15 menitan. 15 menit interaksi. Iya, itu terus darah itu. Terus ke kertas ke-6 kalau nggak salah, atau ke-7 saya lupa. Itu tahu-tahu ada juga darah segar. Terus itu darah segar kok ya kurang lebih 10 menitan. Darah segar, terus ketika itu ambil kertas yang baru ke tulisan ke-8 atau 9 saya lupa. Baru itu ada tulisan di depan itu 4 suku kata, ya 4 huruf. Kok lebih ke M di depan itu. Kita ikuti terus, ternyata mati. Ini ada 3 kata itu. Darah, segar, mati. Ya, terus sementara aku ingat pas itu di beberapa artikel sama beberapa orang yang pernah saya temui yang emang itu istilahnya bergelut lah di ranah itu. Maksudnya juga warga-warga ya udah tahu kalau dia emang entah itu istilahnya dukun, entah itu istilahnya orang pintar lah, entah apa itu. Biasanya emang seperti itu kejadiannya. Jadi pas itu itu mungkin kalau untuk ritual pemanggilan entah itu yang istilahnya arwah gitu, arwah gentayangan apa, kan pasti ada yang namanya istilah tumbal ya, kayak semacam itulah. Kalau udah hal mistis terus dikaitkan dengan sesuatu yang itu sifatnya darah terus mati, berarti kan poinnya ya mungkin tumbal poinnya. Mungkin poin dari darah segar atau mati itu ya mungkin entah itu dia minta sesuatu yang itu bisa mengeluarkan darah segar, atau itu dia minta sesuatu makhluk hidup tapi yang mati gitu. Nah itu gak kepikiran kan awal. Jadi pas pelaksanaan itu nggak ada mas ya saya juga nggak terlalu ke situ, ataupun saya juga nggak ya mungkin jarang saya temui juga ada orang-orang yang emang saya tahu main dengan hal seperti itu, tahu-tahu mati seketika. Saya masih belum menemui hal seperti itu. Di pengalaman saya. Betul. Tapi di beberapa media, di film ya, dampaknya itu ya. Ada juga kan yang sampai bermalam di sungai, di kuburan, di apa, tahu-tahu hilang, tahu-tahu ketemu di mana, udah kondisi entah itu tewas, kondisi apa, sudah saya nggak pernah merasakan itu. Nah itu jadi pas sudah ada tulisan darah segar ya, atau polanya seperti itu mati, itu gimana mas kelanjutannya mas? Nah itu saya sempat berpikir, tapi terus gerak, darah segar mati, terus kok saya pikir-pikir, udahlah ngapain juga kata saya. Takutnya ada apa-apa hal-hal yang nggak kita inginkan.
Sebelumnya pun saya juga nggak siapkan ancang-ancang untuk ada permintaan itu dari segala macam, saya enggak. Ya udah, saya suruh ke teman-teman untuk udah ini kita lepas, kita lempar keluar lingkaran kembang tadi itu. Udah dilempar sama teman saya itu. Itu pas posisi dipegang tuh masih ada interaksi, Mas? Masih ada gerakan. Lagi setelah kedua teman saya itu melepas pegangannya, jadi saya buang ke belakang itu di luar lingkaran. Udahlah, pada bingung itu, saya juga bingung, kok bisa ada hal seperti itu ya. Walaupun sebelumnya saya belum ekspektasi mau ke arah situ sampai sejauh itu, tapi berhubung ya gimana lah, udah kejadiannya seperti itu. Terus juga gak lama setelah itu, ada 10 menit 15 menit itu sunyi, gak ada percakapan. Jadi pas dudukin ke 5 orang gak ada percakapan, mungkin kaget. Kenapa kok terus ya, terus juga kenapa kok saya juga ngelempar keluar tuh, cuman nggak tahu teman-teman. Ya, saya juga masih nggak terlalu paham secara detail tentang permainan kayak gitu. Jadi saya buang aja udah. Entah itu yo anggap lah kita ada tamu kita undang gitu, terus gak kita layani tuh. Oh iya betul. Kan ya kurang gimana ya. Jadi saya nggak siapkan itu. Jadi ya udah saya buang. Saya pikir juga nggak ada masalah, ataupun udah ada pagar itu kan yang saya bikin itu melingkar itu. Udah selesai 15 menit sunyi, gak ada obrolan. Nah akhirnya saya coba buka obrolan itu buat istilahnya apa ya, mencairkan suasana. Udah enggak ini enggak saya lanjut. Ya sebelumnya saya juga pernah hal-hal seperti ini, tapi kok ada istilahnya dari otomatis apa ya udah, ini udah di luar nalarku secara pribadi. Ya udah buang aja udah. Ataupun yo aman kok, ya mungkin nggak kira sampai ada kejadian apalah setelah ini nanti saya bisa menjamin nggak kira. Ataupun ya yang punya hak usia apa ya, bukan itu, bukan hal-hal goib, bukan jin setan, bukan itulah. Tapi kan semua itu ada yang ngatur. Udah selesai, kurang lebih setengah jam permainan itu. Setengah jam kita di akhir itu kita coba relax sambil saya jelaskan juga. Kebetulan juga kos saya sama teman-teman nggak berjauhan, sebelahan lah, selisih 2 rumah. Tapi itu satu bapak kos lah, maksudnya yang punya satu lingkup orang. Satu lingkup kampung. 6 orang itu, Mas. Iya, teman saya yang 3 itu satu kosan, saya sama yang 2 lagi itu satu kosan, selisih 2 rumah lah. Nggak jauh dari itu. Udah sekitar jam 1 kurang dini hari, kita balik ke kosan masing-masing itu. Nah, udah balik terus ya sempat jagungan juga sebentar sambil ya biasalah mahasiswa kampus. Besok ya Sabtu kan, Jumat Sabtu kan libur juga, nggak ada situ, jadi masih jagungan ya sambil sedikit cerita yang permainan yang tadi di sana itu gimana itu keesokan harinya, Mas? Pas sampai di kosan. Pas sampai di kosan ya, jadi masih sempat kumpul sebentar. Yeah. Ada lagi satu teman saya, ini nggak tahu ya apa ada kaitannya atau tidak. Tapi kalau saya boleh cerita, ada yang beranggapan ini ada kaitannya. Nah, jadi gini bro, teman saya apa istilahnya itu, si Lana sama si Wahyu, dia satu kosan itu. Lana satu kos sama Putra, teman saya yang dari SD, dari kecil tuh, dia satu kos satu kamar. Terus si Wahyu ini dia satu kamar sama ada satu teman lagi saya itu, tapi dia nggak ikut ngobrol-ngobrol sama main-main seperti itu, dia nggak. Soalnya dia lagi ada kegiatan di luar. Jadi pas itu si Wahyu
yang itu ikut bermain dengan saya 5 orang itu, dia satu kamar sama ada teman saya itu si Dayat. Ya, tapi si Dayat ini dia nggak ikut, dia nggak terlibat. Pas malam itu udah ikut main. Dia satu kamar sama itu. Saya satu kamar dengan teman saya yang lain di kosan sebelah. Jadi kurang lebih itu 3 hari atau 4 hari setelah setelah main itu, kok tiba-tiba pagi jam setengah 6, jam 6 lah, kok banyak warga pada keluar itu. Terus juga kamar saya juga digedor sama pemilik kos saya. Tok, ya ada apa ya? Itu teman kamu ya, si Dayat. Dayat siapa? Itu kos sebelah. Oh iya, teman saya pak. Ada apa? Enggak, itu coba kok kayaknya si Dayat itu dia emang kata warga yang melihat Dayat itu tidur, terus juga geletak di muda, geletak posisi tidur. Dia mulutnya itu kayak ada mengeluarkan busa-busa kayak orang apa itu ya, kalau sakit ya kayak orang kayak kejang-kejang lah, terus ada busa yang keluar dari mulut itu. Loh, lihat lah ya. Iya, coba dihubungi keluarganya. Soalnya warga-warga nggak berani masuk, cuman lihat dari jendela. Dikasih Wahyu itu cerita ke teman-teman dekat situ kan. Itu kok ini si Wahyu yang satu kamar sama si Dayat. Itu si Dayat kenapa itu kok mulutnya itu ada busa, terus di perut ya itu ada banyak apa ya itu ya, semut kecil. Iya. Wahyu bingung, dia takut juga. Akhirnya ngomongin bapak kos, ternyata nggak ada yang berani masuk sama pegang, ataupun juga nggak tahu posisinya dia itu udah kondisi pingsan atau udah nggak ada, itu masih belum ada yang tahu. Jadi saya coba kumpul sama teman-teman, ataupun ya teman dekat juga, teman main juga di kampus. Jadi saya lihat loh, kok sepertinya nggak ada pergerakan kayak orang bernafas tidur gitu. Nah itu nggak ada. Teman-teman ya bingung, teman-teman warganya juga bingung. Jadi pas itu nggak ada yang berani masuk sama mendekat. Saya tanya ke Wahyu, teman satu kamarnya, loh enggak kok, wong tadi malam masih ngerjakan tugas kuliah. Saya temani kok sampai jam 11, jam 12. Terus saya bangun, tahu-tahu loh kok ada kayak semacam ada busa-busa di mulut si Dayat. Terus saya bingung, saya keluar, ataupun saya panggil lagi nggak bangun-bangun tuh. Mungkinnya ada teman saya yang ngubungin aparat, ngubungin polisi. Jadi datang, pertama security datang, terus datang lagi polisi, ngecek di lokasi, ngecek keadaan Dayat. Ternyata setelah dicek nadi tangannya, itu nggak ada denyutan nggak ada ya. Jadi saya juga kaget, kok bisa warga udah pada bingung, panggil ambulan apa siapa tuh masih bisa dia ditolong di medis, ada tindakan medis. Terus kata si polisi yang hadir pada waktu itu, udah biar aja. Ini ada tim saya yang udah kesini, dan dari pihak teman atau keluarga yang ada di sini yang dekat, coba itu diminta buat hubungi keluarga, kasih kabar, kasih informasi kalau anak ini si Dayat ini itu udah nggak bisa diselamatkan. Istilahnya udah tewas di situ, nggak tahu kenapa itu. Kaget, teman-teman kaget. Nggak ada yang berani menghubungi pihak keluarga. Setelah itu kita rembuk. Sudah, kita coba berani menghubungi keluarga. Dan itu pun saya secara pribadi sama teman-teman dekat saya yang di situ, kayaknya nggak ada riwayat
ya sakit apa satu pun nggak ada itu. Yuk malah ya wajar kayak teman-teman yang lain malam ya pada masih keluar itu. Malamnya sih ngerjain tugas ya. Iya sama si Wahyu ngerjain berdua. Itu nggak ada sesuatu yang mengeluh itu nggak ada sebenarnya. Tahu-tahu yuk bangun udah nggak ada pergerakan. Ya udahlah coba kita hubungi keluarga udah. Saya hubungi terus juga dari keluarga Yusyok juga istri juga. Ya iya saya ke situ. Saya perjalanan bulan dari luar kota. Di mana? Oh ada lah ya. Ya saya nggak bisa soalnya dari. Pokoknya luar kota ya tempat ya. Mas kuliah ini gitu. Ya. Jadi pas itu kurang lebih 1,5 jam itu dari pihak keluarga datang, dari medis ada vonis kalau itu coba kita di ronsen lah di apa istilahnya di otopsi. Siapa tahu ada penyakit dalam atau si Dayat ini jatuh terbentur atau apa gitu. Udah kita ada tindakan itu. Kami keluarga gak mau. Udah izin. Ya soalnya ya gimana di luar kota jauh apa itu kan. Terus juga keluarga di rumah kan juga pada nungguin. Nungguin kepastiannya seperti apa nanti si Dayat ini. Mungkin dari keluarga langsung minta udah ini biar saya bawa aja, saya pulangkan aja. Dan ya kebetulan dikawal sama ambulan, dikawal dia pulang, kita berlima gak ada yang ikut itu. Ya bukan kita nggak mau bantu ataupun teman dekat kita, enggak, kita yang bingung gitu. Kok bisa kenapa saya juga pingin tahu cerita dari Wahyu, dari teman sebelahnya juga, dari teman kampusnya kenapa kok atau sakit apa kayaknya nggak ada yang tahu. Terus juga saya lihat dicek WhatsApp HP-nya itu nggak ada entah itu ngeluh cerita apa itu nggak ada itu. Jadi gimana kondisinya? Iya kan mengeluarkan busa di mulutnya itu. Terus juga di perut di bawah ada pusar itu. Nah itu ada di kerumun sama semut-semut kecil dan nggak ada makanan di situ nggak ada itu. Dan memang ya gak masuk akal kecuali kalau ada tindakan medis seperti itu. Ini kan tahu ini ada riwayat ini, tapi nggak ada itu. Saya tanya ke keluarga si Dayat sama teman-teman lamanya juga nggak pernah ada riwayat kalau itu ada penyakit entah itu yang apalah yang mematikan itu nggak ada. Tapi setelah beberapa jam terus kok tiba-tiba iya kapan hari kan saya sama teman-teman main itu si jelangkung itu. Terus juga saya ingat darah segar atau mati. Saya coba tanya ke teman-teman ini, masuk ini ada kaitannya itu. Ya teman-teman yang kaget. Wah itu selama berapa hari Mas kejadian? Kalau enggak 3 hari atau 4 hari setelah kejadian itu. Pas itu 4 hari mungkin. Hari Kamis malam kan main kita itu. Pada itu Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya 4 hari. 4 hari setelah itu. Tapi Mas buat teman-teman yang lain tuh nggak dapat gangguan atau apa Mas? Yang main waktu itu? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Dari 5 orang yang saya kumpulkan itu. Terus 6 sama saya itu. Ada tuh nggak? Ada yang aneh-aneh nggak pas itu? Nggak ada. Satu pun yang nggak ada. Pas itu susah tidur tuh nggak ada itu. Tapi kok nggak tahu ya teman saya itu yang kebetulan dia si Wahyu, dia kan main juga itu bareng sama saya kan sama teman-teman yang lain. Dia kebetulan satu kamar sama si Dayat. Dia kan nggak terlibat itu. Yang lainnya yuk satu kamar sama yang pas itu ke-5 orang itu main itu cuma si Wahyu ini yang sekamar sama temen yang itu nggak ikut main jelangkung pada waktu itu. Jadi kan saya ingat saya ada obrolan udahlah kita semua aman ya walaupun udah istilahnya udah ada istilahnya itu pagar ya kayak gitulah pagar segituan lah. Jadi saya rasa juga nggak kira sih ada kejadian gitu.
dan kebetulan itu satu kamar sama si dia yang nggak main itu. Iya. Ya mungkin ada imbasnya ke situ kata salah satu teman itu. Bisa jadi gitu kan. Ya ada imbas gitu, tapi mau jelaskan gimana? Secara logika udah masuk kan mas. Ya, yuk nggak, yuk aneh aja. Ya mungkin. Terus juga ada juga kalau semisal itu mau diambil tindakan medis, keluarga pun juga nggak mau. Soalnya nggak ada riwayat. Mungkin kalau Nggak ada itu riwayat. di autopsi mungkin bisa lebih Ya, jelas ya. ya mas ya penyebabnya apa. Nah, Tapi ya nggak tahu juga sih. Tapi setahu saya sama keluarga itu nggak ada satupun riwayat penyakit itu. keras itu. Ya mungkin udah waktunya lah, mungkin ya. Iya mungkin Kita udah. ambil garis tengah itu aja udah. Mungkin udah nyampe umur. Nah, ya mungkin itu hal selama saya sampai sekarang yang selalu saya rasakan kejadian yuk aneh lah, anomali lah. Tapi di samping itu yuk saya juga nggak terlalu fanatik sama hal-hal seperti itu. Ataupun saya juga dari referensi yang saya baca dari teman-teman orang-orang yang itu emang Jawa, terus juga di beberapa tayangan-tayangan juga Di kan, filmnya. ya kurang lebih kan seperti itu alurnya. Penyebab iya pasti Nggak main, habis nggak- main pasti ada dampaknya buat yang main Ya. gitu mas. Nah, dan saya pun juga agak kepikiran mau ngasih sajen ayam lah apalah, ya ngapain juga coba. Ataupun awalnya cuma iseng-iseng aja. Ini tahu-tahu itu kejadiannya seperti itu, saya juga bingung. Ya, mungkin bisa jadi pas pelaksanaan itu gara-gara miss satu alat itu mungkin jadi penyebab. Ya mungkin. Kalau ditarik benang merahnya kan, kalau kita artikan secara harfiah darah segar atau mati kan, ya anggapannya dia minta tumbal gitu mas. Ya mungkin arahnya di situ. Tapi tetap saya tekankan ke teman-teman yang lain, kalau kejadian ini si Dayat ini ya udahlah, ya ini mungkin udah waktunya si Dayat, ya kita berdoa aja udah yang terbaik buat keluarga juga, dan jangan coba lagi kita coba seperti itu. Berarti teman-teman semua tuh trauma deh mas ya. Shock berat teman-teman Shock ini. berat ya. Iya, ini saya juga ya gimana ngerasa bersalah salah juga, kenapa ya kok gitu. Tapi yang harusnya coba-coba saya juga gak tahu waktu itu lagi ya dapat aja momennya itu gimana manis apalah ya udahlah, ya mungkin ya itu kurang lebih yang paling aneh menurut saya, pengalaman saya pribadi. Mungkin ada apa ya mas ya, saran buat teman-teman anomali story yang bisa mas sampaikan lah. Ya jadi mungkin untuk anomali nggak semua kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian nggak masuk akal itu nggak semua diarahkan ke hal-hal mistis. Nggak semua, ya bisa jadi ada kejadian yang itu emang di luar indera kita. Misal itu entah itu ada tahu-tahu ada suara, ternyata itu tikus, ternyata itu kucing apa itu. Terus juga ada sesuatu yang gerak, ya ternyata itu angin lah apalah. Jadi saya juga tekankan di sini kalau yang saya ceritakan tadi itu ya emang awalnya awal ketemu permainannya ya kayak semacam ritual lah, tapi ya apa sudah namanya udah terlanjur ya. Walaupun saya secara pribadi setelah kejadian itu saya semakin kuat kalau itu emang murni udah emang waktunya si Dayat itu, ada emang waktunya. Dan saya juga nggak obrolkan ke teman-teman sekosan yang lain kecuali 5 orang itu. Yang tahu. Saya nggak ceritakan ya permainan ini, enggak, takutnya nanti apalah ada salah tafsir apa enggak. Ataupun ya saya pribadi
kasih apa motivasi ke teman-teman, enggak, itu hidayat ya emang udah ya waktunya, mungkin emang udah waktunya. Jadi anomali itu bukan kejadian mistis, bukan ya mungkin selamanya lah. ya nggak selamanya, juga ada poin edukasinya juga. Hal-hal anomali kayak gitu, soalnya ada istilah kewayangan apa itu kan anomali semua, nanti adegan-adegannya apa itu kan anomali. Jadi mengada unsur budaya, ada unsur sejarah, ada unsur edukasi juga, bukan konteks kepercayaan, bukan konteks keimanan, itu bukan. Cerita yang barusan saya ceritakan itu bukan konteks itu. Jadi teman-teman, lebih ke anomali ya. Jadi teman-teman, apa ya, yang bisa kita petik dari pengalaman Mas Bro ini ya apa ya, jangan sesekali lah kayak pengen apa Ya, ritual kayak gitu, takutnya dampaknya itu kan Mas. ya. Mungkin ini merupakan kisah Anda yang tak masuk di nalar ya Mas ya. Jadi buat teman-teman, ambil baiknya, buang buruknya. Makasih Mas udah mau sharing pengalaman buat teman-teman Anomali Story. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di Anomali Story.